Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang jenis pengelolaan kegiatan ekonomi. Ada dua jenis pengelolaan kegiatan ekonomi. Yang pertama, dikelola secara sendiri, dan yang kedua, dikelola secara kelompok. Jenis usaha ekonomi yang dikelola secara sendiri memiliki ciri-ciri. Sudah pasti ya, dikelola secara sendiri atau perorangan. Kemudian memiliki modal yang terbatas dan dikelola secara sederhana. Lalu, apa sajakah jenis usaha ekonomi yang dikelola secara sendiri? Yang pertama ada usaha pertanian. Pertanian bisa dikelola secara perorangan. Kemudian modal terbatas. Lahan yang digarap petani pun biasanya juga terbatas. Pertanian bisa meliputi persawahan, kemudian bisa juga meliputi tegalan. Tegalan ini biasanya berada di lingkungan perumahan, bisa di belakang rumah ataupun di lain lahan. Usaha ekonomi yang kedua ada perdagangan. Perdagangan ini bisa berskala kecil ataupun berskala sedang. Contohnya pedagang asongan. Nah, pedagang yang biasa jualan di pinggir-pinggir jalan ataupun di terminal, masuk ke dalam bis seperti itu. Kemudian ada pedagang keliling, dia memakai kendaraan untuk berkeliling. Ada juga pedagang kaki lima, cirinya menggunakan gerobak. Kemudian ada pedagang yang di pasar, dan juga ada toko kelontong, toko yang menyediakan berbagai jenis kebutuhan rumah tangga. Kita lanjutkan di usaha yang ketiga, ada usaha jasa. Misalnya fotokopi, bengkel, dan potong rambut. Serta masih banyak contoh yang lainnya usaha jasa. Usaha yang keempat ada industri kecil atau industri rumahan. Contohnya industri keripik tempe, kemudian industri tembikar, ada juga industri anyaman, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Kita lanjutkan, usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok memiliki ciri-ciri modal, pengelolaan, kerugian, dan keuntungan akan ditanggung secara bersama. Sekarang, bentuk usaha ekonomi bersama, contohnya yang pertama adalah firma. Firma yaitu usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya dua sekutu yang sudah saling kenal. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Biasanya, firma bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Kemudian bentuk usaha yang kedua ada persekutuan komanditer atau CV. CV ini didirikan oleh sekurangnya dua orang yang menyetorkan modal. Di dalam CV terdapat dua jenis sekutu. Yang pertama adalah sekutu aktif. Beliau ini bertindak sebagai investor dan pengelola CV. Kemudian yang kedua, sekutu pasif, di mana beliau di sini bertindak sebagai investor saja dan bukan pengelola CV. Bisa ya anak-anak membedakan antara sekutu aktif dan sekutu pasif. Bentuk usaha yang ketiga ada perseroan terbatas atau PT. PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa saham. Nah, apa ya saham? Saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Saham memiliki nilai nominal tertentu. Keuntungan bagi pemilik saham disebut juga dengan dividen. Contoh PT, ada PT Bank Sentral Asia atau BCA, kemudian ada PT Sampurna, ada juga PT Astra Internasional, dan masih banyak lagi contoh-contoh PT yang lainnya.
Bentuk yang keempat ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. BUMN ini berupa perusahaan umum atau perum, dan yang kedua berupa perseroan terbatas atau PT. Perusahaan umum, contohnya Perum Damri, ada Perum Peruri, ada juga Perum Perumnas. Kemudian untuk yang berupa PT, contohnya ada PT PLN, Pertamina, PT Pos, PT Telkom, dan beberapa PT-PT lainnya. Masih banyak PT yang termasuk ke dalam BUMN. Kita lanjutkan. Ada BUMN, ada juga BUMD. BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah, yaitu perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuan pendirian BUMD adalah yang pertama, ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua, mewujudkan kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Contoh BUMD, PDAM. Di tiap-tiap daerah pasti ada ya PDAM. Kemudian BPD, Bank Pembangunan Daerah. Ada juga perusahaan daerah angkutan antar kota atau biasa disingkat AKDP maupun AKAP. Kita lanjutkan bentuk yang terakhir, yaitu koperasi. Koperasi adalah usaha bersama yang bertujuan menyejahterakan anggotanya. Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip kerja koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Bentuk perekonomian koperasi ini disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1. Kita lanjutkan. Di sini ada foto seorang bapak yang sangat berwibawa. Beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Kenapa disebut sebagai Bapak Koperasi Indonesia? Hal ini dikarenakan beliau adalah orang yang mengembangkan koperasi untuk pertama kalinya di Indonesia. Siapakah nama beliau? Iya, beliau adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Kita lanjutkan materi kita untuk bentuk koperasi yang ada di Indonesia. Yang pertama ada koperasi konsumsi. Adalah usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya ada beras, gula, minyak, sabun, dan lain-lain. Koperasi yang kedua ada koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Sesuai nama koperasinya ya, koperasi simpan pinjam. Kegiatannya, koperasi ini menerima simpanan dari anggota, kemudian simpanan dari anggota tadi dipinjamkan kepada anggota lainnya yang membutuhkan. Seperti itu. Koperasi yang ketiga ada koperasi produksi. Usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Anggota dari koperasi produksi ini adalah para produsen atau pengusaha. Misalnya, pengusaha batik, tahu, tempe, serta sapi perah. Koperasi yang keempat ada koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya ada koperasi angkutan.
Koperasi yang kelima adalah koperasi serba usaha atau KSU, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha. Misalnya, penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, ataupun penyaluran hasil produksi. Contoh daripada KSU ini adalah KUD atau Koperasi Unit Desa. Nah, anak-anak, untuk jenis-jenis pengelolaan usaha ekonomi sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan materi yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.